Sekarang bukan zamannya kompetisi, tapi eranya kolaborasi. Bukan saatnya saling tikung, tapi saling dukung. Mari berkolaborasi untuk menciptakan sinergi. Selamat datang di podcast Sinergi, kolaborasi berenergi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Amin. Ya kan? Seperti kita semua di sini sudah sehat. Bahagia, penuh dengan ide-ide cemerlang. Betul. Itu apa lagi? Apalagi setiap hari kita itu berjumpa dengan kepala sekolah yang hebat gitu. Betul. Ada yang CEO lah, ada yang kepala sekolah lah. Tapi kan? by the way ini Itu aku apa, Gi? sedang pegang Aku juga. brosurnya SMK Sri Tanjung Oh, lu juga ya? Banyuwangi Mm-mm. yang kalau dilihat itu aduh luar biasa banget ya, apalagi Benar. di fasilitas ruang praktiknya dan rekam alumni. Oh. Lihat tuh, alumninya udah pada Udah malam bekerja, buana kayaknya ya. buana. Hebat semua loh ya. Betul. Ada Jadi- yang di Malaysia juga, di Benar. Qatar. Ya Allah, luar biasa Udah pakai ya. barcode lagi? Mana? Apanya? Tuh. Apa? Oh, untuk daftarnya, Oh, pendaftarannya. bisa scan barcode. Tapi kita sedang menunggu kehadiran Iya tamu sih, kita betul. ya. Semoga beliau segera hadir sesaat lagi. Iya, benar. Ada tamu nih. Siapa, Ben? Ya. Ya. Silakan. Wah, selamat datang. Waalaikumsalam. Monggo, Bapak silakan. Silakan, Kita Pak. sudah siapkan kursi panas untuk Bapak kepala Silakan, sekolah Pak. sudah hadir ya. Luar biasa. Kawan, inilah kepala sekolah SMK Sri Tanjung Banyuwangi. Wow. Selamat datang. Bapak Arif Deni Prastio SPD, betul ya Pak ya? Betul. Kita manggilnya Pak siapa? Saya lebih familiar dipanggil Pak Deni. Pak Pak Deni. Denny, selamat datang di podcast Sinergi. Betul. Pak Denny. Aku kalau udah dengerin SMK Sri Tanjung tuh ya, Iya, dari kenapa? dulu sekolah tuh Hits. hits banget dan pasti deg-degan gitu. Kenapa? Karena setiap kali ada karnaval, Oh, setiap kali menang ada ya, pasti gitu ya. menang ya. Pasti bagus-bagus gitu Iya, loh. benar. Ya kan? Kreasinya begitu. Iya, Wah, pasti iya. SMK Sri Tanjung deh gitu kan. Tempatnya kreativitas di Benar. sana itu. Jadi minder gitu kalau udah Benar. ada karnaval, ada SMK Sri Tanjung, aduh ini pasti ditakutin deh gitu Ya kan. iyalah, kan Ah, busananya dibikin sendiri gitu ya Pak ya. Itu zamanku Tempatnya dulu sendiri. sih. Entah itu sekarang gimana Pak ya. Jadi yang sabar ya Pak ya, teman saya emang kayak gitu Pak. Aku ceritakan zaman dahulu. Kita excited aku gitu. kalau udah dengar SMK Sri Tanjung itu pasti deg-degan gitu karena pasti bagus-bagus gitu. Anggi tahu nggak alasannya kenapa deg-degan? Kenapa? Dia kan Cewek-cewek. belajar Heeh. salah satu Apa, Ben? jurusan Apa? ini tata kecantikan kulit dan rambut si Rudi. Pingin Iya, belajar. pengen masuk ke sana gitu kan. Betul. Betul. Nah, kita ajak ngobrol aja langsung deh Pak Denny. Bapak Arif Deni Prastio SPD, beliau adalah kepala sekolah SMK Sri Tanjung yang sekolahnya dulu saya takuti. Harus disebut terus ya. Benar, itu ya. karena pasti udah deg-deg dulu Prestasinya ya. yang luar biasa Benar, ya pasti kan. bagus-bagus gitu kreasinya Iya. gitu kan. Itu dulu. Kalau sekarang gimana ya? Nah, Gimana nih Pak perkembangan dari SMK Sri Tanjung? Nah, Baik, terima kasih. Jadi Sri Tanjung memang sudah sangat familiar saya rasa di lingkungan Kabupaten Banyuwangi. Hmm. Dan untuk saat ini dan saat yang akan datang pastinya lebih baik dari yang dulu Mas. Ya, Sebelum-sebelumnya ya. Ya, tapi kita tetap masih memiliki program studi tata boga, kemudian tata kecantikan, kemudian tata busana, kemudian akuntansi yang semuanya itu langsung menghasilkan produk ya, Nah. langsung match di dunia kerja kerja. saat ini, dan terutama saat ini yang lagi pandemi ya. iya, Ya, betul. Pak. Pandemi kan butuh inovasi, kreativitas dari anak-anak kita untuk menciptakan sebuah produk. Saya rasa Sri Tanjung jawabannya untuk saat ini. Oh. Karena kita produk bisa tata boga, kita menyiapkan layanan pun juga kita siapkan. Kita juga menerima pesanan kue, wow. kemudian nasi kotak, kemudian untuk pertemuan-pertemuan itu kami menyiapkan itu. Dan anak-anak dan alumni juga berkecimpung di dalamnya. Oh, alumni juga diberdayakan ya Pak ya? Diberdayakan di dalamnya. Oke. Jadi itu untuk boga, untuk busana juga begitu. Kami juga menerima istilahnya itu pesanan Bikin Untuk kostum bikin apa kostum ya. gitu ya. ya, kemudian seragam kantor atau seragam siswa dan lain sebagainya. Kami membuka itu, dan kita juga
bersinergi dengan alumni dan siswa untuk bisa berkreativitas di bidang ini. Tujuan kami adalah untuk supaya anak-anak ini berani melayani customer. Intinya kan itu sebenarnya. Iya, betul. Betul. Kalau anak sudah berani menghadapi customer atau pelanggan, itu saya rasa sudah dia siap untuk ditempatkan di dunia kerja. Karena kalau cuma teori saja, saya rasa Nggak cukup, Pak, ya? tidak Sama cukup. aja. Oh. Karena kalau dia sudah berani menerima pelanggan atau customer, itu kan dia sudah berani dikomplain, Yes. berani berinovasi supaya dagangannya laku kan begitu. Kemudian dia juga berani memiliki sikap dan karakter yang bagaimana menarik pelanggan dan sebagainya. Oke. Kemudian tata kecantikan juga begitu. Kami juga menerima jasa salon itu kami juga membuka itu untuk tata kecantikan ini sama. Kita juga memfasilitasi untuk anak-anak dan alumni untuk bisa bekerja di situ. Nantinya memanfaatkan ilmu yang dia dapat untuk mengembangkan salon. Kita bisa melayani istilahnya itu rebonding atau potong rambut cewek-cewek itu, kemudian perawatan tubuh treatment itu, kemudian plus make up juga ya. Iya, itu juga kita bisa melayani spa. Spa juga. Kita juga punya itu. Sehingga untuk saat ini saya rasa di masa pandemi ini kalau anak-anak ke Sri Tanjung, saya yakin jawaban yang paling pas untuk menghadapi era pandemi. Apalagi sekolahnya baru ya Pak ya. Apalagi sekarang lingkungannya baru, lokasinya baru ya kan. Lokasinya aja yang baru. Ya, sekarang berada di Timur Polresta ya. Timur Polresta Banyuwangi, Jalan Brawijaya tepatnya. Itu kita juga lahan luas di sana. Dan sehingga memungkinkan untuk Sri Tanjung untuk berkembang lebih besar lagi untuk kedepannya. Ini berarti hanya ilmu pendidikannya aja yang diberikan, tetapi lebih ke mentalitas untuk siap kerjanya itu juga diutamakan, Pak ya. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi ya, tidak hanya mendapatkan teori, kemudian tidak hanya membuat mereka jadi percaya diri dengan skillnya, tapi juga siap kerja, siap menghadapi orang lain gitu. Dan memang kebanyakan untuk wirausahawan, banyak tantangannya itu soalnya dari lulusan SMK gitu ya, karena mereka juga sudah punya skill yang memang siap diasah, apalagi setelah lulus nanti juga bisa menciptakan hasil karyanya sendiri. Iya, betul. Tapi kalau boleh kita highlight di SMK Sri Tanjung ini berarti kompetensi keahliannya akuntansi, kemudian tata boga, tata kecantikan dan busana, dan rambut, kemudian tata busana. Ada 4 ya Pak ya? Ada 4. Itu yang paling diminati yang mana Pak? Jadi Semua favorit, kayaknya Pak. ya. Favoritnya Itu semua jurusan unggulan ya? Yang jadi favorit sekarang jujur terus terang saya katakan itu tata boga untuk saya. Tata boga. Banyak orang pengen jadi chef ya, kuliner. Kuliner itu memang anak-anak itu rata-rata alumni kita setelah lulus itu kita sulit untuk merekrut mereka karena sudah punya usaha sibuk sendiri. ya. Sudah direkrut oleh beberapa hotel baik di Banyuwangi, di Bali atau Surabaya atau bahkan di luar negeri. Oh iya ini. Sehingga Ada yang di Qatar, ada yang di Malaysia ya Mas. Betul. Sudah ada ya? Paling banyak peminatnya memang tata boga saat ini. Boga. Yang kedua akuntansi. Akuntansi kita juga punya bank mini. Bank mini ini skala kecil untuk pelatihan anak-anak akuntansi melayani tabungan, jasa simpan pinjam dari bapak ibu guru dan anak-anak itu juga bisa kita layani di bank mini. Oh, berarti siswa-siswinya jadi pengelola gitu? Betul. Oh. Jadi dari akuntansi itu mereka punya bank ini yang bisa menampung tabungan anak-anak dan itu bisa melayani simpan pinjam dari bapak ibu guru. Itu saya rasa juga implementasinya ke dunia kerja nanti mereka kan begitu untuk akuntansi. Arahnya ya ke koperasi, ke bank, atau ke tempat bisnis manajemen yang lainnya. Oke. Berarti bisa ngutang sama gurunya gitu. Bukan begitu, bukan ngutang sama gurunya. Kan simpan pinjam sama gurunya. Bukan. Ada mini banknya di sana. Aduh, pusing dah Pak. Maaf saya jurusan lain. Jurusan bengkel ya Pak. Oke.
Nah, kemudian untuk ruang praktiknya ini kayak lengkap sekali ya, Fasilitas Pak. ya? Fasilitasnya ada lab akuntansi, kemudian ada kitchen room-nya. Ini saya Nah, membayangkan masih sekolah di sana. Itu kalau kita ada di kitchen room-nya diajarin langsung praktek di situ Ya, juga Ih, ya, Pak. berasa Ya? kayak di Master Chef loh, Gi. Iya, Oh, iya. benar. Kan kita waktu kesana juga sempat lihat Aku tuh kesana, prosesnya. Oh, nanti nggak ikut ya? Dia cerita dulu dong nih. Ya, gimana, Pak Pak? Denny. Gimana, Pak? Jadi begini, untuk tata boga itu memang kita ruang praktek kita standar untuk standar hotel. Iya, Hotel benar, chef keren gitu. sekali. Bahkan setiap uji akhir ujian UKK kalau dikenal di SMK itu kan uji kompetensi keahlian. Kompetensi. Itu kan ada semacam komunitas chef, Wow. ikatan chef se-Indonesia gitu kan. Oh, wow. Yang profesional itu. Hmm. Itu kita selalu mengundang beliau-beliau mereka itu dan untuk kita hadirkan di sekolah dan menilai anak-anak langsung. Ini layak atau Iya. tidak, sudah bisa direkrut di. Wih, yang nilai nggak kaleng-kaleng berarti Pak ya? Langsung. Asesornya. Bukan kami yang menilai tapi Iya, iya, langsung betul, dari Ikatan Chef Indonesia. Indonesia itu, sehingga mereka bisa memetakan sendiri Ya. mana anak-anak yang betul-betul kompeten untuk chef itu dan mana yang harus di up kembali keahliannya, itu mereka bisa melihat karena yang profesional di situ jalannya. Karena itu ternyata chef itu, ikatan chef itu ternyata luas sampai se-Indonesia ini banyak sekali. Banyak sekali, Pak ya. Terutama di hotel-hotel itu kan mereka punya chef sendiri gitu. Sehingga rata-rata kalau yang sudah memang anak-anak bagus itu rata-rata belum lulus sudah dianu. Jadi Direkrut. Itu jangan kemana-mana ya. Siap-siap ya. Itu saya ambil gitu kan. Belum dicudas duluan tuh. udah diinden ya Pak ya? Iya. Benar. Tapi gini, tim penilainya dari Ikatan Chef Indonesia. Iya. Apakah mereka pernah memberikan masukan atau ini kayaknya masakan-masakan mereka dari SMK Serting ini layak untuk masuk ke hotel berbintang atau bagaimana? Ada pendapat gitu nggak? Jadi begini, untuk materi di jasa boga itu kan ada kurikulumnya ya. Oke. Iya. Jadi dia ada masakan Nusantara, ada masakan luar negeri kontinental itu. Ya. Itu apa namanya dinilai sendiri-sendiri. Kalau ada yang masakan itu rata-rata kalau di jasa boga kan harus standar hotel. Harus standar hotel. Jadi yang dinilai itu layak tidaknya makanan ini untuk disajikan, terutama di displaynya dan kedua rasa Tuh. taste itu Betul. taste-nya. Kalau dia displaynya bagus terus rasanya kurang mengena terus standar hotel itu juga belum Penilaiannya juga dikatakan belum ya. kompeten. Berarti dua itu ya Pak ya? Dari segi lighting sama Iya, taste-nya. Jadi kalau penampilan dan rasa tesnya itu sudah masuk, itu sudah dikatakan kompeten. Kompeten. Dan itu mereka tempuh selama 3 tahun kan, saya rasa waktu 3 tahun selama di SMK Udah cukup lah ya Pak ya? udah cukup untuk mengasah keahliannya di bidang itu, masakan itu. Dan itu anak-anak loh ya, kita fasilitasi semua. Jadi biaya praktek, kemudian apa namanya itu alat-alat Peralatan sudah semuanya. kita sediakan. Semuanya ada. Dengan standar yang Dengan standar itu sekolah yang spesifik, menyediakan, yes. tidak perlu mengeluarkan dana untuk Pribadi praktek ya. ini, dana pribadi betul. Jadi anak-anak tinggal konsentrasi bagaimana mengembangkan dirinya. yes. Gitu. Dengan biaya yang terjangkau, tapi dia kualitasnya oke. Tapi justru Fasilitas. lebih aktifnya di situ Pak ya, dengan istilahnya bahan baku yang ada yang sudah disiapkan, mereka diminta untuk lebih kreatif, Yes. ya kan? Ini mau Iya. diolah jadi apa gitu kan? Ya. Betul. Nah, kemarin saya juga sempat kaget itu. Ya, apa namanya itu? Daun apa itu namanya itu ya? Itu bisa dipakai untuk dimakan, untuk disajikan. Daunnya sedap malam tuh. Daun sedang Bunga? malam. Bunga. Sedap malam. Itu kan saya kaget waktu kakak itu saya lihat, saya tanya, "Loh, Apa ini? ini daun apa?" Itu kembang manten tuh kan Pak ya? Betul, tapi Iya. daunnya loh ya. Daunnya. Bukan bunganya. Iya. Iya. Yang panjang-panjang tuh kan? Iya, ya? yang banyak-banyak Oke. itu. Saya tanya, "Ini Pak, ini daunnya bunga sedap malam." Loh, apa bisa dimakan? Bikin apa itu Pak? Bisa. Itu kan ada masakan kontinental, masakan luar negeri. Itu ternyata bahan rempah-rempah itu yang kita tidak tahu itu bisa dimakan, ternyata bisa dimakan. Itu anak-anak yang menemukan sendiri. Mungkin mereka juga Ih, keren ya. apa namanya Browsing, searching dan browsing tanya ya. ke ini ya, Betul, chef-chef betul. itu, sehingga
itu inovasi apa namanya supaya beda dengan yang lain, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang ternyata yang sesuatu yang tidak bisa kita makan ternyata Bisa itu malah bisa dimakan. Siapa tahu Gitu. kedepannya mungkin daun pintu ya. Ya ampun. Bentar, aku Bahaya baru nih tahu. ya. Daun pintu. Bahaya banget, Iya, bisa hebat. ke daun telinga Iya, juga. Siapa tahu nih daun pintu bisa buat makan. Oke, lagi ya. berhubung ini seru banget ya. Iya. Betul, betul. Obrolan kita masih panjang. Bener. Nanti kita akan bahas lagi Oke. masih bersama Pak Denny, yang pasti kita masih bersama dalam podcast Sinergi. Sinergi. Kembali lagi di podcast Sinergi, kolaborasi berenergi positif. Positif. Kita masih bersama Kepala Sekolah SMK Sri Tanjung. Ya. Ada Bapak Arif Denny Prastyo SPD atau Pak Denny. Betul. Pak Denny, tadi kan Rudi nyebut-nyebut nih Daun pintu. Apa tuh? Bukan. Nyebut-nyebut kalau SMK Sri Tanjung itu ketika karnaval paling ditakuti ya. Sekolah bikin yang paling lain ditakutin deg-degan. sekolah lain gitu ya. Bagus. Betul. Nah, kalau di zaman sekarang prestasinya bagaimana, Pak? Iya, ya. Jadi begini Mbak Anggi. Jadi apa namanya, berhubung sekarang itu ya kita masuk di dunia pandemi saat ini, Iya. ya lagi merebak ini, sehingga tahun 2020 kemarin kan tidak ada acara itu ya, festival atau apa yang bisa offline gitu ya. Tapi kami tetap berperan di dalam apa ya istilahnya itu mengembangkan basic. potensi anak-anak. Mm-mm. Jadi walaupun pada masa seperti ini kita tetap berkarya gitu ya. Iya. Jadi si Tanjung masih memiliki jadi apa namanya alat-alat dan bahan-bahan, terutama kan kami punya tata busana ya. Busana itu kita di situ sudah memiliki banyak apa namanya itu koleksi hasil karya anak-anak, Iya. baju dan lain sebagainya bisa bahkan untuk saat ini anak-anak sudah berani menerima jasa menerima jahitan pesanan dan jahitan untuk seragam untuk dan lain sebagainya itu, sehingga tetap di apa ya istilahnya di era pandemi ini kita cari solusi lain. Iya. Iya. Selain Tetap berkarya. itu kan begitu. Tetap muter otaknya Pak ya. Tetap Ya. Kreatif, Iya. berkarya meskipun Jadi- tidak ada kompetisi yang gimana-gimana Iya. gitu ya, Pak. Kita tetap berharap juga apa istilahnya itu dengan adanya hal semacam ini tetap bisa inovasi itu tetap bisa tumbuh, sehingga diantaranya kami juga itu apa namanya itu menyiapkan anak-anak untuk berani siap tampil untuk ya istilahnya itu melayani masyarakat langsung secara Iya. langsung. Terus juga kami juga masih mengikuti beberapa lomba yang digeber secara online. Online. Oh iya. Oh, Sekarang kan banyak zamannya tuh, online ya. Iya, betul. semuanya di medsos online semua. Iya. Jadi itu begini, kami juga sering mengikuti lomba di bidang fashion yang mengadakan ya dari provinsi, dari pusat itu kami setar video itu modelnya. Jadi kami video dari sekolah, kemudian ditampilkan anaknya dan tampilan busananya itu, dan kemarin juga sempat apa namanya sudah walaupun belum juara satu dapat harapan. Oh, wow. Tapi skala provinsi saya rasa sudah cukup berani. Sudah bagus ya. Cukup bagus untuk berbicara di tingkat provinsi, apalagi nasional ya kami berharap seperti itu. Nah, ini tetap kami mengikuti beberapa event-event yang sifatnya online gitu. Tidak hanya busana sebetulnya, dari tata boga, kuliner juga Ada. begitu. Oke. Iya. Terbaru kemarin kita ikut lomba kompetensi siswa masih itu untuk wilayah Jatim bagian timur.
atau kalau Karasude dan Besuki ya, Karasude dan Besuki itu di Lumajang kemarin, di SMK Negeri 2 Lumajang itu kita mendapat juara 2. Wah, Juara keren. LKS. Nah ini langsung tiket ke provinsi. Provinsi. Insya Allah bulan Mei tanggal 24 Mei nanti kita tampil lagi di event LKS Provinsi Jawa Provinsi. Timur Surabaya. Wow, lagi prepare Semoga dapat berarti juara nih sekarang bulan ya. itu emangnya ya. Semoga juara. Amin. Semoga Amin. juara. Jawa Timur gitu kan. Bikin yang lain keder lagi gitu. Bukan cuma di Banyuwangi Iya aja ya. benar. Bukan hanya aku yang Provinsi. kedel gitu kan. Iya. Harusnya provinsi sekedar semua gitu kan. Iya benar. Jadi lihat deh ekskulnya tuh. Nah, Menarik ini ya, ada fashion. Biasanya kan Nah. kalau di sekolah untuk mengantisipasi biar siswa-siswinya itu nggak bosen ya kan pasti ada ekskul. Ternyata di sini banyak banget loh. banyak pramuka, PMR. Iya, benar. paduan Nah, fashion suara, siapa yang ngajarin, tari, Pak? Fashion. taekwondo, Jadi fashion. mau ngajar. Kalau Mbak Febri guru fashion nih, Pak. Oh siap. Terus tapi saya nggak memesan Pak. Jadi ekskulnya memang banyak banget Pak. Beragam sekali ini ya, Pak. Ekskulnya banyak. Walaupun sekarang masih pandemi, Iya. tetap ekskul tetap kita berdayakan, tapi secara terbatas ya. Oke. Tidak bisa semua kita hadirkan di sekolah. Tidak seperti zaman sebelum pandemi ya. Betul. Iya. Ya, walaupun kami sudah divaksin ini. Ya. Sudah divaksin nih. Oh, sudah Pak. Sudah. Pak aku belum ya? Gitu? Jadi Iya. saya sudah Belum, sudah gitu. 2 kali nih. Udah 2 Iya. kali Udah kalau 2 tenaga kali. pendidik. Tapi tetap harus kita mengedepankan protokol kesehatan yang Yes. begitu. Karena juga begitu kita batasi kehadirannya di sekolah sehingga tidak melanggar aturan. Tapi tetap ekskul ini kita adakan seperti apa namanya tadi itu? Ada pramuka, PMR, paduan suara, Betul. tari, futsal, taekwondo, Betul. fashion, Ya. bola 8 basket. ekskul. Aduh. Banyak. Itu kita adakan dengan pembatasan. Jadi tidak semuanya. Jadi tetap jalan tapi tidak Dibatasi. semuanya. Tidak semuanya. Iya. Dibatasi gitu. Oke. Di jadwal berarti Pak ya. Jadwal. Bergantian biasanya ya, Pak, ya. Nah, sekarang pendaftaran udah mulai dibuka nggak nih, Pak, untuk Betul. sekolah di SMK Asri Tanjung? Gelombang pertama? Gelombang pertama sudah kami buka dan kita kan hanya mematok angka 200 ini Mas. Untuk targetnya. Untuk targetnya. Oke, Ya. 200. Jadi kita di angka itu memang daya tampungnya memang sekian. Sehingga di gelombang 1 itu sudah 100 pendaftar sudah Itu udah separuh Sudah lebih ya? separuh. baru. Nolak-nolak gitu nggak sih, Pak? Jadi ya Sampai lebih-lebih semoga ya. aja nanti Periode kedua nih Kalau kayaknya bisa nih. ditampung semua deh. Tampung semua. Nambah gedung deh Pak. semoga aja ya. Amin. Gedungnya udah gedung baru. Ini nanti di gelombang 2 kita jaga 100 lagi. Oke. Itu sudah cukup, di luar itu kamu sudah nggak bisa nih. Iya. Bisa nampung kan begitu. Supaya hasilnya nanti lebih optimal lagi Betul. ya Oke. di pengajarannya. Jadi itu. Jadi di gelombang 1 itu memang kami kemarin karena ada bantuan dari pemerintah, itu kita bantu anak-anak itu untuk apa namanya biaya pendidikannya kita bantu. Dia akan mendapat potongan untuk biaya itu karena ada bantuan dari pemerintah. Jadi tidak full nanti anak-anak yang daftar di gelombang 1. Di gelombang 2 nanti masih ada lagi nih, kita bantu di perlengkapan sekolah. Oh. Jadi nanti bisa seragam, Seragam. bisa sepatu, Iya. dan lain sebagainya nanti kita beri dari sekolah. Karena sekolah ada bantuan dari pemerintah sehingga Iya. bisa untuk membantu. Oke. Masih online ya Pak ya? Oh, pendaftaran Atau sudah mulai terbanyak tatap muka emang- sudah? Iya, kita Online sudah ya? tatap muka. Oh sudah. Tatap- Sudah. Sudah Asri Tanjung sudah mulai 18 Januari itu sudah. Januari udah tatap muka ya? Bergantian tapi ya, Pak? Ya, karena kami kan sudah resmi dari dinas sudah diperbolehkan Iya. waktu itu, dan sampai hari ini kita masih diberi kewenangan untuk melakukan PTM atau tatap muka. Pembelajaran tatap Cuma nggak boleh semuanya kan. Iya. Separuh Ada ya. batasan ya. Ada batasan. Separuh-separuh gitu. Tapi itu sudah sangat membahagiakan Iya, anak-anak. bener. Iya, Pak. Banyak yang rindu Mengobati sekolah. kerinduan. Apalagi Apalagi di bosen di rumah. SMK ya, Pak. Kan Iya, pengennya betul. praktek-praktek. Harus- Nah, di rumah nggak punya alat harus Iya. itu sudah mengobati kerinduan anak-anak dengan lingkungan sekolah, dan kita sudah sangat bersyukur sekali itu. Dan pendaftaran sekarang sudah boleh secara Langsung. ke sana, bisa datang langsung ke sekretariat di Jalan Brawijaya, di tepatnya timur Polresta Banyuwangi. Kalau dari timur tuh sebelah kiri jalan ya Dari Pak? jalan Oke. langsung tikungan itu, atau bisa secara online juga boleh. Iya. Kalau memang jauh rumahnya, ini bisa
di scan aja dari sini juga Oh, yang bisa. ini tadi ya, Ada tinggal scan barcode. aja. Scan barcode ini nanti langsung muncul Link pendaftarannya Pak ya. tinggal isi nama, kemudian alamat, asal sekolah. Plus transfer sih, Pak. Ya, Di Transfer duit pendaftaran. transfer. Kan nggak daftar sih Ben? Aja lo. Iya, nanti itu juga bisa setelah masuk. Alurnya nanti ada dari Ada Iya. dijelaskan di itu tadi itu http titik dua yang itu SMK Sri Tanjung. Sosmednya ya. .id. Oke, nanti kita cantumkan ya. Tapi ngomongin ini tadi Pak, waktu pendaftaran kan sudah ada beberapa potongan karena ada bantuan dari pemerintah. Iya. Kalau dari sekolah sendiri beasiswa masih ada nggak sih Pak? Iya, beasiswa Pak. Betul, oh iya sampai lupa tadi. Memang iya untuk program dari sekolah memang ada untuk beasiswa itu dari yang pertama siswa berprestasi ya Oke. jelas itu baik skala nasional ya. Jadi kami nilai itu dari juara provinsi. Oke. Kalau dia punya keahlian di bidang apa, ekstrakurikuler atau kurikuler, itu nanti bisa menyodorkan. Biasanya kan ada itu apa namanya sertifikatnya, sertifikat atau piagamnya, terus nanti bisa kita bebaskan untuk apa namanya biaya sekolahnya. Kemudian untuk siswa yang ini yatim piatu, yatim atau yatim piatu itu nanti ada program khusus di sekolah untuk kita bebaskan biaya SPP-nya. Oke. Terus kemudian ada lagi yang dari keluarga apa namanya? Kurang mampu? Keluarga dari lingkungan 17 Di bawah naungan Perpenas. Perpenas. Iya. Oke. lingkungan dari SMP ya, 17 gitu dia. atau dari lagunya apa yang punya saudara atau sedang kakaknya atau mbaknya itu sedang sekolah Sudah di situ, sekolah. itu bisa kita berikan dengan biaya. Ada subsidi ya, Pak? Ya, ada subsidi dari sekolah. Terus ya siswa tidak mampu ini juga nanti kami prioritaskan dengan catatan memiliki apa namanya itu Keterangan dari keterangan desa. dari desa. Oke. Ya akan kita beri potongan-potongan. Iya. Oke. Sekolah intinya tidak memberatkan apa namanya itu karena dengan kondisi situasi saat ini sekolah Ya. juga memahami sekali. Betul. Oke. Yang penting sekolah membantu pemerintah untuk menyiapkan anak-anak siap kerja. Intinya hanya itu sebetulnya. Goalnya itu ya. Nggih, tidak menambah jumlah pengangguran. Betul. Jadi anak-anak kita bekali skill di sini supaya dia keluar harapannya bisa berwirausaha dengan skill mereka yang dapat dari sekolah. Jadi entrepreneur ya kan? Iya. Benar, nih SMK bisa, SMK hebat. Hebat. SMK bisa dan hebat. Dan salah satu alumninya dari jadi owner lagi. Iya benar nih. Owner Jerry Joe Beauty Care. Jerry Rakasiwi. Wah. Banyak Keren siswa sekali. yang alumni yang sudah berdikari sendiri. Udah ya. menjadi Udah orang ya, Pak. Jadi Iya. ya dia punya salon sendiri. Betul. Punya tempat apa namanya butik sendiri. Gitu. Dan rata-rata juga kalau dari Boga itu dia resto. Ya, resto itu minimal dia catering minimal. Yes, Ada punya usaha catering usaha gitu ya. catering ya. Minimal dia Catering. punya usaha catering. Rata-rata alumni kita seperti itu. Ya minimal dia punya keahlian untuk catering. Nggak bawa tumpeng, Pak. Rudi. Ya mungkin hasil Hasil keluarga belum. gitu. Puasa. Sekarang puasa. Iya. Alasan itu ya, iya. Puasa. Mau puasa kan? Nanti kalau ada jadwal podcast lagi tak bawakan. Siap. Baik, Selamat siap. lebaran ya, Pak. Nabi. Baik, jadi Iya. itu ngobrol-ngobrol kita dengan Kepala Sekolah SMK Sri Tanjung Banyuwangi, Bapak Betul. Denny yang sudah Iya. panjang lebar mengutarakan apa isi dari SMK Sri Tanjung yang sempat saya takuti itu. Tapi kan kita masih belum dengerin ya harapan kedepannya kayak Nah, gimana. mungkin ada Pengennya pesan, Pak. seperti apa, Pak, SMK Ya. Sri Tanjung, Pak? Begini, jadi kan saya di Sri Tanjung juga belum lama Mas ya, sehingga harapan saya ke depan Sri Tanjung ini tetap bisa berprestasi seperti yang dulu dan lebih baik lagi dari yang dulu, sehingga anak-anak ini keluar dari SMK Sri Tanjung tidak bingung dia mau kuliah, Mau ngapain nih gitu ya? mau kerja atau berwirausaha itu sudah terpeta-petakan. Sehingga sekolah SMK Sri Tanjung ini tidak
tidak menumpuk adanya pengangguran baru. Harapan kita semacam itu, sehingga kita bekali ilmu yang life skill yang langsung ilmu itu bisa diterapkan di masyarakat. Bukan sekedar teori tapi memang bisa dipraktekkan langsung, dan itu menjawab tantangan kita saat ini di era pandemi sekarang ini. Harapan saya anak-anak yang masih berada duduk di SMP, MTS yang kelas 3 atau kelas 9 jangan ragu-ragu untuk bergabung di SMK Sri Tanjung Banyuwangi, karena kami memiliki banyak potensi, memiliki banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dimanfaatkan anak-anak. Jangan sampai kesempatan ini hilang sia-sia begitu saja. Mumpung sekarang momennya seperti ini, anak-anak bisa segera mengambil sikap, segera daftar ya, mumpung masih ada waktu dan tempat ini, kursi ini, sehingga semua program kita termanfaatkan ke masyarakat. Jadi tidak perlu ragu lagi bagi anak-anak, segera daftar ke SMK Sri Tanjung Banyuwangi. Bisa offline, bisa online. Oke. Pilihan pasti SMK Sri Tanjung Banyuwangi. Oke. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan podcast Sinergi kita di hari ini bersama Bapak Arief Deni Prasetyo SPD. Beliau adalah Kepala SMK Sri Tanjung. SMK Sri Tanjung adalah salah satu sekolah yang ada di bawah naungan Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi atau Perpenas Banyuwangi. Oke, terima kasih banyak Pak Deni waktunya. Semoga semua targetnya, goalnya yang tercapai baik, semua. semuanya tercapai. Amin. Terutama kita undang lagi ya Pak. Amin. Ya. Oke, sudah tuntas tugas kami. Kita ketemu lagi di podcast Sinergi berikutnya. Podcast Sinergi, kolaborasi bersinergi positif.